Pemirsa, mencuci di tempat pencucian mobil pasti lebih bersih daripada mencuci mobil sendiri atau dilakukan secara pribadi di rumah. Yang disasar bagian interior maupun pada bagian eksterior dan kabin. Waktu mencuci pun memakan waktu yang lebih pendek dibandingkan kita mencuci sendiri. Kita kalau mencuci biasanya memerlukan waktu yang relatif lebih banyak karena kita kerjakan sendirian. Sedangkan kalau di tempat pencucian mobil itu biasanya dikerjakan oleh orang banyak atau keroyokan dikerjakan bersama-sama. Adapun pencucian mobil itu ada bermacam-macam menyediakan pilihan. Antara lain mencuci semprot, mencuci steam, dan mencuci salju. Selain ada juga fasilitas lain atau jasa yang diberikan berupa jasa poles. Dan tentunya harganya juga akan bertambah mahal. Biasanya di tempat pencucian mobil yang kita dapat adalah pencucian bagian eksterior, disemprot, bagian bawah atau bagian kolong juga disemprot, juga disabun tentunya. Bagian interior disedot dari debu-debunya dengan menggunakan vacuum cleaner. Biasanya diberikan juga bonus berupa pengharum ruangan. Nah, tadi dikatakan bahwa waktu pencucian relatif lebih singkat karena tenaga yang disediakan cukup banyak dan biasanya sudah terlatih. Yang menjadi kendala adalah mereka bekerja berdasarkan kebiasaan. Walaupun ada SOP, terkadang SOP-nya juga tidak dilakukan secara runtut, sehingga ada bagian-bagian yang terlewatkan. Entah ini karena kemalasan, entah itu terliwat, atau ingin cepat selesai, terutama kalau lagi banyak orderan. Ya, banyak yang ingin mencuci mobil di sana, sehingga antri untuk mengejar agar semua terlayani dengan cepat, maka kadang-kadang ada yang terliwat dan SOP-nya juga tidak dapat dilakukan dengan baik. Hal yang saya perhatikan waktu saya mencuci antara lain, dan silakan cermati ya, antara lain ini, 1, pembersihan bodi dengan lap pembersih tidak rata. Coba lihat, perhatikan. Jadi mereka menggosok asal gosokan ke bodi. Padahal kalau dilakukan secara runtut, misalnya dari atas ke bawah, ya, ke kiri dan ke kanan, tidak melakukannya secara acak, mungkin akan lebih bersih dan merata. Yang kedua, bagian ban, khususnya untuk pencucian dengan sistem hidrolik, di mana bannya itu menjadi tumpuan daripada pengangkatan mobil. Jadi bukan bodinya yang diangkat, tapi bannya ikut mengangkat seluruh bagian bodi. Tumpuan ban terangkat. Sehingga pada ban ini yang biasanya tergesek oleh jalan, itu tidak terbersihkan. Yang terbersihkan biasanya hanya bagian ban luar yang sejajar dengan pelek, yang rata dengan pelek, itu yang bersihkan. Kemudian bagian dalamnya, yang bagian dalam namanya itu, yang di dalam rongganya itu. Sedangkan bagian ban yang biasanya
berhubungan dengan jalan atau yang menapak ke jalan itu tidak terbersihkan. Ini terbukti dari waktu saya membersihkan atau mencucikan mobil saya itu, mohon maaf, menginjak kotoran sehingga bau, bahkan sangat bau. Nah, setelah saya cuci di tempat jasa pencucian dan saya tidak memperhatikan, sampai di rumah baunya masih ada. Ternyata ban mobil saya yang langsung bergesekan dengan jalan yang menginjak kotoran itu tidak terbersihkan. Dan terpaksa saya semprot lagi. Dan itu sangat sulit dibersihkan. Terlebih lagi kalau kembang-kembang dari ban itu masih bagus, maka kotoran itu akan menempel pada bagian-bagian sela-sela ban. Yang ketiga, nah kita juga harus memperhatikan, kalau kita tidak perhatikan ada bagian-bagian yang tidak terbersihkan. Seperti misalnya kemarin saya perhatikan dari jauh, kok kap mobil saya tidak dibersihkan. Makanya saya minta bagian dalam kap mobil saya, bagian mesin, itu untuk dibersihkan. Jadi sebaiknya kalau kita ingin hasil cucian yang memuaskan, ya kita ikut untuk mengawasi proses pencucian, sehingga kita bisa melihat bagian-bagian mana yang perlu mendapat perhatian daripada pegawai supaya tidak terlewatkan. Itu saja pengalaman saya. Mohon maaf, ini saya tidak menunjuk pada tempat pencucian di mana. Tapi untuk perhatian kita yang mau mencuci, mari kita sama-sama memperhatikan kendaraan kita yang sedang dicuci. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi masukan bagi penyedia jasa pencucian mobil. Terima kasih.